Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, Imawan Imawati Ikatan Pelajar Muhammadiyah pimpinan daerah Sukoharjo yang senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita dipertemukan kembali. Pada malam hari ini kita diberikan kesempatan lagi untuk senantiasa menambah wawasan hasanah keilmuan kita. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali ke rutinitas bulan suci Ramadan seperti tahun-tahun kemarin, yakni sesi bedah ayat. Sesi bedah ayat pada malam hari ini, insyaallah akan saya isi sendiri. Dan insyaallah pada malam hari ini kita akan mengambil tema yakni luar biasanya keterkaitan sains dan Al-Quran. Jadi kita sebagai sosok pelajar kita sebagai sosok pelajar dilabelkan Ikatan Pelajar Muhammadiyah, maka label Muhammadiyah itu identik dengan intelektualitas daripada individu itu tadi Jadi ciri daripada Muhammadiyah itu adalah mempunyai kader-kader yang berintelektual mempunyai intelektualitas yang sangat tinggi Kita adalah orang-orang yang berkemajuan, yang berpikir kemajuan. Oleh karena itu pada malam hari ini saya akan mengambil tema saya akan mengangkat tema tentang sains dan Al-Quran Loh, kenapa sih kok sains itu bersangkut paut dengan Al-Quran? Nah, pada malam hari ini kita akan bahas, kita akan mengulik hal itu Satu surat di dalam Al-Quran, yakni surat Al-Hadid, surat ke-57 Saya akan menerangkan tentang surat Al-Hadid ayat 25 dan ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitab wal mizana liyaquman nasu bil qist wa anzalnal hadid fihi bi'asun syadidu wa manafi'u lin-nasi waliya'mallahu may yansiruhu wa rusuluhu bil ghaib innallaha qawiyyun aziz. Wa han Ibrahim wa ja'alna fi dzurriyyatihi man-nubuwwah wal kitab faminhum muhtadin wa katsirun minhum fasikun. Al-ayah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang saya baca tadi itu tentang salah satu penelitian yang berhasil ditemukan oleh penelitian muslim Jadi kita sebagai seorang muslim, kita sebagai seorang yang mengaku dirinya itu pengikut Nabi Muhammad SAW, maka kita harus bangga dengan Islam kita Mengapa kita bangga dengan Islam kita? Karena ikhwan film Allah Subhanahu wa taala, Islam itu ternyata tidak hanya mengajarkan tentang tata cara beribadah saja. Islam itu tidak hanya mengajarkan kepada kita tentang tata cara bertoharo, sholat, zakat, puasa dan sebagainya. Ternyata lebih daripada itu, Islam mengajarkan banyak sekali ilmu-ilmu, bahkan ilmu sains itu ternyata termaktub dalam Al-Quran Salah satu bukti nyata daripada yang saya katakan tadi, sains itu termaktub dalam Al-Quran adalah ayat ini tadi Kalau teman-teman sekalian Imawan dan Imawati itu mungkin dulu belajar di sekolahnya, di SMA atau di SMP-nya, itu tahu itu hanya sekedar mengetahui bahwasanya penemu daripada besi itu adalah John Dalton. Ternyata kalian semua salah Ternyata John Dalton itu bukan penemu sesungguhnya daripada atom Kalau kita belajar lebih dalam,
kita mengulik lebih dalam, ya, ternyata penemu atom itu adalah Jabir bin Hayyan, ya. Kapan Jabir bin Hayyan itu menemukan partikel terkecil ini, ya? Suatu ketika Jabir bin Hayyan itu membaca surat, ya, surat dalam Al-Qur'an, yakni surat Al-Hadid, ya. Sampailah ketika Jabir bin Hayyan di dalam surat Al-Hadid itu membaca ayat yang mengatakan wa anzalnal hadid, ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung ini, ya, telah menurunkan besi, ya. Telah menurunkan besi. Nah, dari ayat ini tadi Jabir bin Hayyan itu penasaran, ya, ada apa dengan besi itu? Oh, ternyata, ya, Imawan dan Imawati Ikatan Pelajar Muhammadiyah, ya, di dalam besi itu adalah ada partikel terkecil, yakni atom, ya. Luar biasa sekali, ya. Di zaman dahulu, di zaman di mana teknologi belum ada, ya, sosok ilmuwan Jabir bin Hayyan ini menemukan atom, ya, menemukan atom itu bukan karena teleskop, bukan karena bantuan teknologi, tapi karena apa? Karena tuntunan yang telah Allah arahkan kepada Jabir bin Hayyan ini ketika Jabir bin Hayyan membaca surat Al-Hadid ini tadi, ya. Jadi Masya Allah, Iwan Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan sampai, ya, rumus daripada besi itu disesuaikan dengan surat di dalam Al-Quran ini tadi, ya. Kalau kita tahu rumus besi itu kan FE 5726, ya. 57 itu adalah surat Al-Hadid dan 26 itu adalah runtutan daripada ayat yang menjelaskan tentang besi itu tadi, ya. Fe itu adalah ferrum, ya. Besi itu mempunyai isotop. Isotop itu menjaga kestabilan besi agar kokoh, maka diambillah angka 26 ini sebagai penyimbangnya, ya. Jadi ikhwan fillah Allah Subhanahu wa taala sangat luar biasa sekali. Bukan hanya membahas sekedar di situ saja, ternyata banyak sekali sains-sains yang dibahas di dalam Al-Qur'an. Contohnya kalau misalnya kita membaca daripada surat An-Nisa, ya. Dalam surat An-Nisa itu dijelaskan sangat detail, ya. Dijelaskan bagaimana struktur daripada janin itu ada, kemudian menjadi sosok embrio kemudian bagaimana ketika ruh itu ditiupkan, pada umur berapakah ruh itu ditiupkan, dijelaskan sangat detail di dalam Al-Quran, ya. Jadi kita sebagai umat Islam itu jangan pernah ragu untuk senantiasa kepo, untuk senantiasa ingin tahu tentang hal-hal yang ada di dalam Al-Quran. Ikhwan fillah Allah Subhanahu wa taala, ilmuwan terdahulu itu belajar tentang Al-Qur'an, ya. Ternyata diimplementasikan di dalam kehidupannya, ya. Sekali lagi Al-Qur'an itu tidak lepas daripada kehidupan kita. Makanya orang-orang terdahulu itu mereka hebat-hebat. Mereka bisa melakukan penemuan-penemuan yang sangat luar biasa, ya. Karena ada orang yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi yang paling mulia, ya. Kemudian orang-orang yang membacanya itu akan dimuliakan. Jadi kita sebagai umat Islam, kita sebagai seorang pelajar, jangan pernah ragu untuk senantiasa ingin tahu kandungan ayat yang ada di dalam Al-Quran. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, kita sebagai orang-orang yang berintelektualitas yang sangat tinggi, ya. Orang Muhammadiyah sekali lagi itu mempunyai identitas yakni berkemajuan. Maka kita jangan pernah ragu untuk senantiasa selalu menambah wawasan khasanah keilmuan kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang cerdas, sehingga kita menjadi orang-orang yang hebat, ya. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.